Kalau nggak bisa. Oke, saya nggak peduli gitu, saking buat kita jadi kalau misalnya trauma tuh bisa buat kita jadi jahat gitu loh, paham nggak sih? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gary. Nama saya Ayu. Hari ini kita berdua akan membahas tentang trauma. Jadi seperti yang teman-teman tahu, trauma itu adalah respon emosional tubuh terhadap pengalaman buruk dari masa lampau. Ya, dan trauma juga tidak memiliki batasan usia, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Trauma itu bisa terkena oleh siapa saja. Jadi ngomongin soal trauma nih, kalau misalnya ngomongin trauma pasti ada aja trauma ringan sampai trauma berat. Aku mau cerita dulu nih, kemarin tuh aku pernah lihat di Twitter. Dia tuh ceritanya tentang anak-anak SD. Dia tuh kayak yang stres karena tugas yang diberikan dari guru tuh sangat-sangat banyak gitu. Jadi dia tuh kayak semacam kayak punya trauma dan dia tuh nggak mau sekolah. Dan orang-orang di komenan Twitternya tuh sampai bilang gini, anak kecil zaman sekarang masa dikit-dikit trauma, dikit-dikit kayak udah kesel, udah nggak mau sekolah, masa diginiin doang kayak gitu. Jadi kayak adu nasib gitu. Kalau misalnya Giri sendiri dulu pengalaman pernah nggak sih stres karena masalah sekolah gitu sampai trauma hingga sekarang gitu, pernah nggak? Kalau saya sih pernah ya, kalau untuk stres kayak gitu. Soalnya kan ya setiap orang itu kan pasti stres kan, iya kan. Tapi kalau sampai trauma itu nggak pernah. Nggak pernah ya, tapi kalau menurut aku perasaan adiknya valid sih. Karena tuh dulu tuh juga pernah punya pengalaman. Dulu itu pas kelas 3 SD, aku tuh punya guru. Dia tuh guru matematika. Kalau misalnya guru matematika pasti udah lah, pasti guru killer gitu kan. Jadi dia tuh kalau misalnya kita nggak bisa perkalian, kepak pakai rotan. Itu tuh kayak trauma sampai sekarang. Jadi sampai sekarang aku tuh kayak bodoh matematika gitu karena itu guru SD. Jadi emang valid itu trauma itu sangat-sangat relate ya aku. Iya, berdampak ke ke pembelajaran kita sendiri ya. Bener, apalagi soal sekolah kan. Iya. Nah, dari pengalaman traumatis yang Ayu ceritakan tadi, apakah ada gejala-gejala yang menghambat Ayu dalam beraktivitas? Tentu ada, sangat jelas. Efek dari kita tiap nggak ingat perkalian terus dikasih rotan itu sampai sekarang jadi takut sama angka apapun itu. Pokoknya ngelihat pelajaran yang ada angka pertambahan perkalian tuh kayak udah nggak mau nyerah, padahal bisa tapi nggak mau karena udah parno duluan, takut tiba-tiba yang di belakang ada pegang rotan terus mumpung kita kan takut ya rotan sakit gitu, dan efeknya tuh dari SD hingga kuliah. Oh iya. Jadi yang orang-orang di Twitter tuh kira efek dari dimarahin karena tugas itu efeknya tuh biasa aja, tapi bagi orang yang menderita tuh kayak susah sekali karena orang-orang mengatasi traumanya kan beda-beda. Saya sendiri juga susah sih dalam hal pembelajaran menghafal ya. Ya gimana ya? Soalnya kalau pas ujian itu kan waktu SD kita disuruh maju satu-satu menghafal lagu. Itu salah satu pengalaman SD yang sangat traumatis yang semuanya pasti mengalami. Iya, kita disuruh hafal nyanyi lagu Indonesia Raya. Kalau nggak bisa ya, itu jadi suatu pengalaman yang traumatis ya bagi saya sendiri. Bener, dan orang-orang tuh tahu kalau misalnya hal tersebut tuh traumatis, bikin trauma, tapi orang-orang tetap menormalisasikan itu. Nah, yang bikin aku kesel sih. Menurut Ayu sendiri bagaimana penanganan Ayu dalam menghadapi hal traumatis yang tadi Ayu ceritakan? Cara yang paling ampuh menurut aku ya, aku sendiri tuh mengatasi hal tersebut tuh dengan menghadapinya. Gitu. Mana tuh? Jadi ya mau nggak mau harus kayak misalnya pelajaran matematika gitu kan, karena takut. Jadi udah nggak mau, masa bolos ya kali bolos di pelajaran matematika kan nggak mungkin ya. Traumanya kan harus dihadapin. Jadi yaudah deh ikut aja bareng matematika walaupun nggak suka, walaupun takut sama angka. Tetap jalanin aja ya. Itu juga sama juga dengan trauma-trauma yang lain gitu. Kita di sini bukan cuma ngomongin soal matematika, tapi trauma-traumanya juga. Ya. Kalau saya sendiri, saya mengatasinya dengan mengatur napas dengan baik ya. Karena dengan
kan yang kalau napas kita bisa atur dengan baik, nah otomatis tubuh kita jadi rileks kan. Nah jadi dengan begitu kita bisa ya, menjalani hari-hari tanpa ada hal traumatis. Benar. Dan salah satunya itu kita butuhin tuh adalah dukungan keluarga. Ya. Benar. Keluarga itu juga harus mendukung, harus kayak memantau perkembangan anaknya gitu loh. Ya. Apalagi kalau misalnya masa kecil tuh kan ada inner child, takutnya tuh inner childnya kayak terluka gitu. Terluka gara-gara matematika. Ya. Jadi berdampak ke ya benar banget. ke yang kedewasanya ya. Susah sih. Ngomongin soal inner child, nah belakangan ini tuh tren lagi terkenal banget itu istilah inner child yang terluka gitu. Di TikTok kan banyak banget dengan video-video yang kayak gitu. Yang video-video sedih terus di back soundin kayak yang lagu-lagu sedih, terus kata-katanya tuh yang kayak kayak gitulah. Nah kalau ngomongin soal inner child yang terluka nih, tadi kan kita udah bahas soal akademik kan, soal pengalaman dari sekolah. Nah, sekarang kita bakal bahas ke ranah yang lebih pribadi. Wow. Kalau dari aku sendiri sama Kak Geri ini ngomongin soal inner child yang terluka tuh, ada nggak sih trauma-trauma dari masa lalu yang berefek hingga sekarang gitu, yang bikin hatinya tuh terluka gitu? Ada trauma yang terpendam, kita buka-bukaan sekarang di sini. Jujur Li, Oke. Jujur Li ada sih. Seru nih. Ya itu tentang orang tua ya, yang terkhususnya si bapak. Beliau ini kan waktu SMP kan fokus kerjaan terus. Workaholic. Fokus kerjaan, tidak memperhatikan kita sebagai anak-anak. Nah dengan begitu kita sendiri kan merasa kayak, wah ini beliau ini bapak kita bukan sih? Waduh. Iya benar. Iya kan? Tidak ada ya kayak bimbingan sebagai orang tua. Maksudnya kayak hal-hal bare minimum aja, hal-hal yang wajib kita sebagai anak laki-laki tahu harusnya itu dapat dari bapak kita, itu kayak kosong, tidak ada sama sekali. Kayak beliau ini kayak gimana ya deskripsinya, kerja tapi dia tidak memperhatikan gitu. Nah begitu kayak dampaknya ke depannya itu kayak setiap kali dia memberikan saran, setiap kali beliau memberikan saran, itu dalam diri saya sendiri itu merasa kayak menolak saran dia, saran beliau, karena ya begitu sendiri, karena sudah muncul perasaan yang ya agak traumatis ya. Karena dulu tuh nggak ditemenin, terus sekarang kok tiba-tiba ditemenin gitu, udah nggak usah, bisa sendiri gitu kan. Ya begitu. Relate sih. Itu kan kalau misalnya Gary kan soal bapak, kalau saya soal ibu. Gitu. Kalau misalnya Gary kan father issue, kalau misalnya saya mama dari isu. Mama isu atau kalau daddy isu kayak gitu. Kalau misalnya aku sih dulu tuh mas banget nih bahas-bahas kayak gini. Itu father isunya tuh karena dulu tuh mama tuh kerja gitu, kerjanya keluar kota juga, jadi kayak ninggalin aku sama nenek gitu. Jadi dari aku udah mau ke usia remaja gitu nggak didampingin sama ibu hingga sekarang. Nah berujung saya angkat tangan deh gitu, kayak ya udah nggak mau berusaha lagi gitu, sampai di titik kalau misalnya tiba-tiba ibu saya kayak nelpon saya gitu atau ngechat saya tuh kayak yang udah nggak mau gitu loh, yang kayak kalau misalnya saya lagi seneng nih, lagi sama teman-teman, lagi kayak karaoke atau apa gitu, lagi main, lagi seru-seruan, terus tiba-tiba pop up notifikasinya tuh muncul kayak main HP, terus muncul mama, Dek gitu, Dek apa kabar, itu saya langsung kayak nggak langsung freeze, tau nggak sih? Kayak saking apa sih, dulu tuh gini, cara saya ngedefense diri saya tuh buat ngadepin traumanya tuh dengan menghindar. Seharusnya kita nggak bisa menghindar, nggak boleh menghindar kan, tapi saya menghindar gitu karena saya emang psikiater, nggak punya duit, nggak punya duit bu,
gitu, nggak punya duit. Karena akhirnya kayak ya udahlah cari cara gimana sih biar yang cepet, ya udah cepet deh. Cara apa? Ngindarin aja, lari gitu kan. Ya sekarang tuh sampai yang aduh gimana ya, pokoknya kalau misalnya di telepon atau di chat gitu nggak mau gitu, sampai ditanya sama ayah gitu, ayah, dek kamu nggak dihubungin sama ibumu? Terus itu padahal saya dihubungin 5 menit yang lalu dihubungin, tapi enggak, udah dari tahun lalu kayaknya nggak dihubungin gitu. Jadi kayak yang aduh udah deh nggak mau gitu, nggak mau berhubungan gitu, kayak pengen ngubur masalahnya aja gitu sih. Saking ini sebenarnya jatuhnya trauma berat atau trauma sedang sih nggak tahu. Pokoknya itu mama saya tuh sampai apa ya, kalau misalnya ada seseorang yang bahas tentang mama saya tuh saya langsung kayak yang diem nggak. Paham gak sih, kayak yang apalagi kalau misalnya ada yang cerita soal ibunya tuh, ibu saya tuh habis ke pasar, habis membelikan saya tas gitu, terus aku bilang kayak oke, saya nggak peduli gitu, saking buat kita jadi kalau misalnya trauma tuh bisa buat kita jadi jahat gitu loh, paham gak sih? Makanya kalian stop deh bikin orang trauma itu. Efeknya tuh kayak bikin saya menggebu-gebu gitu loh, kesel banget asli. Kan mending jadi orang jahat deh, stresan. Soalnya kalau misalnya trauma tuh bisa jangka panjang gitu, apalagi kalau misalnya soal orang tua Ini kita nih bestie nih. Karena kita udah sama-sama, kita collab, trauma itu collab gitu. Nah kalau misalnya kalian salah satu efek dari trauma tuh, kalau misalnya kita udah bisa berdamai sama diri situ, itu berarti kita udah mendekati ke sembuh. Seperti kita berdua, walaupun kita belum sembuh total, yang penting mendekati sih gitu. Makanya ya belajar psikologi biar bisa menghadapi traumanya sendiri. Oke. Nah, tadi kan udah tuh dari trauma aku. Nah, cara ngatasin trauma dari Kak Giri gimana? Ya gampang sih. Dengan apa? Berpikiran positif. Harap beliau. Oke. Ya benar sih. Ya, kan kalau dengan berpikiran positif kita tidak kalau beliau kayak ngasih saran, ini kalau naik motor jangan ngebut ya kita berpikir positif ya, karena mungkin beliau perhatian ya benar. Ya perhatian, tidak mau kita kenapa aduh, dan tidak mau kayak ya tidak ditilang polisi ya tentunya. Benar-benar. Gitu. Jadi selalu melihat sisi positifnya. Iya. Walaupun dulu pernah kasih trauma. Siap. Baiklah pemirsa. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini adalah cara ngatasin traumanya itu adalah menghadapinya. Kita harus berpikiran positif dan menerima keadaan itu. Seperti yang punya Kak Giri dan saya. Jadi kita bisa menemukan solusi sendiri dari trauma kita, gitu ya? Ya, dengan menemukan teman sebaya, teman seperjuangan ya. Teman seperjuangan gitu. Sambil menukar isi pikiran. Sekotak kan kita. Itu salah satu solusinya. Sekian dari podcast kita, sampai jumpa.